Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Kita akan masuk sistem yang ke berapa tadi? Ke-8. Kita akan masuk ke sistem yang ke-8. Ingat, jangan bosan. Salam sistem, salam sistem, salam sistem. Install system, install system, install system. Ya, 13 komponen sistem ini Anda install, Anda setup ya di dalam hidupmu. Ya, kurang lebih 13 hari, maka sistem itu akan hidup ya, kemudian akan menjelma menjadi satu senyawa spiritual. Setelah itu sistem itu akan membuat Anda pensiun dunia dan akhirat. Pensiun dalam arti akan tiba saatnya nanti sistem itu bekerja kepada Anda. Tiba-tiba ada wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan rezeki itu nggak ada hubungannya dengan dirimu. Itu jangan kaget. Itu karena sistem yang bekerja. Jangan-jangan begini. Coba saya ajak menembus alam gaib. Umpama ini. Anda naik mobil nih, mau ke kantor. Hari itu harusnya menurut takdir yang tertulis di Lauhil Mahfudz, hari itu harusnya Anda kecelakaan. Ada takdir tertulis Anda harus kecelakaan hari itu. Jam sekian, menit sekian, hari itu Anda harus kecelakaan. Anda harus dapat musibah. Tapi dengan izin Allah ya, ini kemungkinan dalam tanda petik ya. Karena sistem itu sudah berhasil Anda install, terus tiba-tiba karena sistem itulah tiba-tiba Allah meng-cancel azab. Allah meng-cancel ujian yang harusnya Anda kecelakaan, tiba-tiba di cancel, nggak jadi kecelakaan. Pokoknya akan ada ribuan dimensi variasi ya, variabel ya. Baik yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi itu dari buruk menjadi baik gitu kan, dari celaka menjadi selamat. Sistem itu akan bekerja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sistem yang ke-8. Ingat, jangan diremehkan ya. Apa itu sistem yang ke-8? Bangun karakter, bangun habit, bangun kebiasaan, bangun kebudayaan di dalam rumah tanggamu, yaitu tahajud dan duha. Ini saya bahas 2 aja. Nanti kalau misalkan antum mau mengembangkan boleh. Kan banyak sholat sunnah-sunnah yang lain ya. Sholat sunnah yang rawatib itu 12 rakaat itu. Tapi hari ini kita akan bahas yang 2 saja. Bangun karakter, bangun sistem, install sistem, tahajud dan duha. Apa? Tahajud dan duha. Pak, bangun itu. Gus, aku tahu kalau itu Gus. Kalau cuma tahajud duha ya aku tahu. Kalau sudah tahu lakukan gitu. Maka nggak mungkin Anda susah hidupnya. Tapi aku nggak ada waktu Gus. Kalau nggak ada waktu, cari waktu, bikin waktu, ciptakan waktu. Kan antum khalifahnya. Kan antum yang mengendalikan dunia ini. Ya. Tapi kalau boleh jujur, bukan gak ada waktu. Jam 8, jam 9, jam 10 kadang-kadang Anda main game ayo. Di kantor main game. Udah gitu WiFi-nya curi punya kantor. Main game 5 menit, 10 menit itu kan bisa dipakai duha. Anda nonton sepak bola itu sampai jam 3 itu kan bisa dipakai tahajud. Bukan gak ada waktu, ini hanya masalah permainan, ini masalah pola pikir, paradigma, habit, kebiasaan, kebudayaan. Oke, saya nggak panjang-panjang, coba tak kasih dalil, ya tak bacakan ayat, setelah itu tak terjemahkan ayat itu dengan teatrikal ya, dengan cara kontemporer. Perhatikan, masukkan ya, bismillah ya, perhatikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda.
Itu ayatnya. Perhatikan artinya ya. Bangunlah kamu pada sebagian malam. Bangunlah kamu pada sebahagian malam. Lakukan atau tegakkan sholat tahajud sebagai ibadah tambahanmu, supaya aku mengangkat derajatmu ke tempat yang mahmudah. Perhatikan ini, kan vulgar, kan sederhana bahasa Allah ini. Bangunlah kamu pada sebagian malam, sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan, supaya aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmudah, terpuji, mulia. Perhatikan. Sekarang tak buatkan kisi-kisi, renungkan saudaraku ya. Jangan diremehkan, ayolah. Masa gak capek hidup dikejar waktu, hidup diperbudak waktu, hidup dizolimi oleh waktu, hidup dibunuh oleh waktu, hidup dibunuh oleh kemunafikan, diperbudak kemunafikan. Masa gak capek? Ganti-ganti profesi, nggak ada perubahan, masa nggak capek? Kalau ini kan capeknya cuma 13 hari, membangun kebiasaan saja. Oke, kembali ke materi. Bangun sebagian malam, kata Allah, tahajudlah supaya aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmudah. Tapi masalahnya Gus, aku kan nggak pernah sholat tahajud. Ya, makanya dibangun kebiasaan itu. Coba pinjam handphonenya coba. Nah nih, contoh ya. Ini di materi-materi dakwah sudah sering tak amalkan. Yang itu. Nah. Ini di materi-materi dakwah sudah sering saya amalkan. Nih misalkan ya, aku nggak biasa tahajud Gus Nur. Aku nggak biasa bangun malam. Nah, makanya sekarang dibangun. Perhatikan. Ya Allah, aku sudah capek hidup berpura-pura. Aku sudah lelah ya Allah. Lelah bertarung dengan nasib, lelah bergulat dengan persaingan hidup. Ya, tapi aku kalah terus, aku terpuruk terus ya Allah. Aku akan coba amalkan ayat ini ya Allah, gitu kan? Oke. Terus Anda bangun, apa istilahnya? Karena masih awal membangun kebiasaan kan agak sulit, maka Anda pakai alarm. Perhatikan. Aku mau pasang alarm jam 3 ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Aku mau tahajud mulai sekarang. Pasang alarm jam 3, jam 3. Terus Anda taruh. Terus Anda tidur kan? Terus jam 3 alarmnya bunyi. Ya apa bunyi alarmnya? Kring gitu, ting dung ting dang gitu. Kring. Kaget Anda. Kring, tapi Anda gak kuat melek, Anda terus tidur. Alarmnya bunyi, kring, bunyi terus alarmnya. Anda bangun tapi gak kuat. Tidur terus kering gitu. Akhirnya Anda antara sadar gak sadar, oh iya ya aku mau tahajud ya. Oh iya ya. Akhirnya Anda bangun. Anda matikan alarm itu. Anda matikan. Anda rencana mau bangun ini. Ternyata setelah alarmnya mati, setelah Anda bangun ternyata nggak kuat. Jadi Anda linglung. Ternyata Anda tidur lagi gitu. Alarm sudah bangun, Anda tidur lagi, tarik selimut. Tidur. Paham? Gak apa-apa, karena memang itu nikmatnya, itu prosesnya membangun kebudayaan baru itu. Terus tiba-tiba subuh terdengar Allahu Akbar gitu. Terus tiba-tiba Anda bangun. Nah, terus Anda nyesal. Ya Allah, padahal tadi alarmnya sudah bunyi, ya Allah, kenapa kok nggak kuat melek mata ini, ya Allah, gitu kan? Anda nyesel tuh. Ya Allah, padahal tadi sudah bunyi alarmnya ini, kenapa kok nggak bangun? Aku nggak mau gagal lagi ya Allah. Besok aku coba lagi ya Allah. Kan begitu. Perhatikan saudaraku ya. Akhirnya besoknya Anda pasang lagi alarm itu jam 3. Pasang jam 3, tek gua. Hari kedua Anda tidur ngorok gitu kan. Bunyi alarmnya jam 3. Bangun Anda. Kalau tadi kan ada matikan ya, sekarang lumayan, sudah mulai lumayan. Anda matikan terus Anda mulai bangun, lumayan. Anda sudah mulai berdiri, Anda sudah mulai berjalan ke kamar mandi, lumayan Pak.
berjalan Anda, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, antara melek nggak melek Anda jalan ke kamar mandi itu. Begitu itu kamar mandinya di sana itu. Begitu Anda mau jalan ke sana 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu, terus tiba-tiba matamu melirik kelihatan sofa. Ternyata Anda melintas di depan sofa gitu. Terus tiba-tiba alam bawah sadarmu menuntun belok ke sofa karena gak kuat mau ke kamar mandi itu. Oh ngantuk, belok ke sofa. Wah, akhirnya Anda tertidur di sofa itu. Ternyata hari kedua itu Anda nggak jadi bangun, Anda nggak kuat bangun, Anda nggak jadi tahajud. Sudah bangun tapi ternyata Anda hanya pindah tempat tidur. sudah bangun tapi Anda nggak kuat, belok pindah ke tempat tidur, tertidur di sofa. Tidur gitu. Terus subuh Anda bangun. Allahu akbar. Salatu wassalamu alaik. Gitu, tarhim. Ya imam al-mujahidin. Anda bangun. Terus Anda kaget. Loh, aku kok di sofa gitu. Ya Allah, gitu kan. Gagal lagi ya Allah. Padahal sudah bangun aku ya Allah. Kok ternyata pindah sofa, pindah tempat tidur. Padahal aku sudah mau ke kamar mandi tadi itu. Ya Allah, kok berat sekali tahajud ini. Perhatikan, hari kedua Anda gagal. Gak apa-apa saudaraku, kan Anda kan sudah mengalami ratusan kali gagal di luar sana. Sementara Anda baru gagal 2 kali tahajud, kan gak apa-apa. Akhirnya Anda mulai semangat, Anda mulai dendam. Hari ketiga, ya Allah, aku gak boleh gagal lagi, harus berhasil. Pasang alarm jam 3, terus Anda melakukan cara ekstrim. Handphonemu tempel di kuping, solasi itu pakai lakban, solasi itu lakban gitu. Aku tidak mau gagal ya Allah. Jadi Anda tidur itu sambil ada handphone di sini, alarm. Jam 3 bunyi, kering gitu, bangun Anda. Wow, Anda bingung itu. Jadi Anda akhirnya apa? Anda susah payah itu buka lakban itu. Wah, sampai muter-muter kepala itu buka lakban. Alhamdulillah kebuka akhirnya handphone itu. Apa yang terjadi? Ternyata Anda benar-benar sudah hilang ngantuknya karena memang buka lakban tadi itu. Akhirnya Anda jalan ke kamar mandi itu. Hari ketiga ini. Begitu mau wudhu, ternyata airnya dingin. Begitu kesentuh air Anda kaget. Ya coba bayangkan, memang nggak pernah kena air wudhu, memang nggak pernah kena air dini hari. Ternyata dingin. Tapi akhirnya Anda tetap memberanikan diri wudhu walaupun gak sempurna. Jadi ternyata wudhunya Anda itu cuma ambil air secukupnya gini. Cuman gini. Udah. Gitu kan. Terus kaki sudah. Intinya Anda gak sempurna wudhunya. Dari kamar mandi menuju tempat sholat itu gigimu gemertak. Gemertak gigimu, kedinginan. Terus Anda hamparkan sajadah. Usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Anda sholat tahajud sambil kedinginan, sambil ngantuk-ngantuk. Lumayan, hari ketiga Anda sudah tahajud walaupun ngantuk-ngantuk. Dan tiba-tiba Anda sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, tiba-tiba Anda ambruk, tertidur lagi di sajadah. Saya nggak tahu itu Anda sholat itu 2 rakaat apa 1 rakaat, nggak jelas itu kan. Oke, yang penting Anda sudah sholat sekarang. Saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melek Anda. Terus Anda kaget, ternyata Anda di atas sajadah. Haru, kaget, bingung, tidak percaya. Loh, aku di sajadah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti aku tadi malam tahajud ya Allah. Oh, berarti Anda tadi malam itu tahajud itu sadar gak sadar berarti. Yes, aku bisa ya Allah, aku berhasil ya Allah, gitu kan. Anda tahajud.
sajadahnya itu sudah terhampar itu. Terus karena bahagianya terus Anda ke kamar mandi, terus Anda sholat. Anda sholat subuh kan, kurang lebihnya begitulah ya, kisi-kisinya begitu. Terus tiba-tiba suatu ketika Anda merasa ada yang aneh. Kok aneh? Anda amati sajadah itu. Kayaknya tadi malam aku salah kiblat tahajud ini. Ternyata tadi malam tahajudmu itu menghadap ke timur, kiblatnya sana. Jadi sajadahmu itu hadap ke timur loh. Aku salah kiblat. Ya Allah, aku salah kiblat. Saudaraku, tetap sah tahajudmu. Gimana kira-kira? Saya percepat ya, saya percepat. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh terus gempur itu, bangun karakter itu. Saya percepat ya. Ini sudah 15 menit. Aku sudah dikasih timer. Kembangkan sendiri. Kalau Anda lakukan ini terus menerus, Anda bangun sistem ini, wallahi akan tiba satu masa Anda nggak perlu lagi alarm. Nggak tahu kenapa. Jam 3 otomatis matamu kebuka, deng, dan nggak ngantuk lagi. Dan Anda sudah mulai berani wudhu dengan sempurna. Bahkan Anda mulai berani mandi. Padahal dulu kena air aja takut. Sekarang Anda mandi. Dan Anda sudah mulai menemukan sensasi kesyahduan tahajud. Ya Allahu Akbar. Otakmu dingin, hatimu dingin, batinmu dingin. Anda merasakan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kenikmatan yang seumur-umur Anda nggak pernah merasakannya. Tiba-tiba Anda akan tiba satu makom, Anda sudah nggak bisa lepas dengan tahajud. Jam 3 matamu kebuka otomatis. Jam 3 pasti tahajud dan nggak bisa tidur lagi. Sunnah tapi seolah-olah sudah menjadi wajib di dalam dirimu, kebutuhan batinmu. Nggak ada yang nyuruh, tiba-tiba Anda sudah terpanggil hatimu, jiwamu untuk tahajud. Dan Anda nggak bisa lepas dari tahajud. Oke, saya tanya sebagai penutup, Anda jawab. Saudaraku, kira-kira kalau sudah kena makom ini, tiba-tiba Anda sudah menyatu dengan tahajud, berubah nggak nasibmu kira-kira? Sholat, bangunlah kamu pada sebagian malam, sholat tahajudlah, aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmudah. Terjadi nggak kira-kira mahmudah ini? Terjadi, saudaraku. Itu yang namanya merubah nasib, itu membangun kebiasaan. Oke saudaraku ya, barakallah. Tak doakan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang ahli tahajud. Duha juga kan. Jadikan karakter duha dan tahajud ini menjadi kebutuhan jiwamu, suplemen hatimu. Gak mungkin orang tahajud berat hidupnya, berat rezekinya, naas, jelek, buruk, terpuruk, terhancur, tersungkur. Gak mungkin. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam tahajud, salam duha, salam sistem. Sampai ketemu di surganya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.